بركاته وينفعنا بأسرار أنوارهم وعلومهم ويعيد علينا من بركات نفحات في الدين والدنيا والآخرة ونخص خصوصا إلى حضرة الروح للمرفوع بمن استعان أهل الشدة ولأجله ويختم لنا ولكم الحسنى بخير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanika. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa sharrif ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahla darki ya ahla al-batin ya ahla al-nawba wa ya ahla al-nur. Bijari wa bibarakati awliya wa syuhada wa salihin wal ulama al-musannifin wa jami'il malaikati al-muqarrabin. Amma ba'd. Sahabat ta'ziah, keluarga pemangku duka yang saya hormati, kita berdoa semoga keluarga terkhusus ibunda almarhum Allah memberikan kekuatan hati, ketabahan jiwa, kebesaran musibah yang datang sebagai satu ujian kepada keluarga besar ini. Semoga Allah memberikan mereka kekuatan, dan insya Allah semoga pula almarhum yang telah berpulang ke rahmat Allah kembali ke hadirat Allah dalam ampunan dan kasih sayang. Amin. Bapak Imam Masjid Jabal Rahmah yang saya hormati, Ketua Badan Takmir Masjid Jabal Rahmah yang tadi sudah mewakili keluarga, hadir juga bersama-sama saya di tempat ini, imam yang baru terpilih Masjid At-Taqwa Pasar Tua, Bapak Ustadz Sudirman Musa. Ini beliau terpilih secara aklamasi tanpa kudeta. Ketua Badan Takmir Masjid At-Taqwa Bapak Haji Antonius Awu, Ketua Majelis Ta'lim ada yang saya hormati, yang saya takut sapa namanya jangan sampai salah. Para tokoh agama, tokoh masyarakat teristimewa yang baca Quran, sudah pegang mushaf. Alhamdulillah, yang kemarin bukan menegur, mengingatkan. Kan kalau diingatkan sama-sama kita ada kebaikan. Ya. Jadi perbedaan mushaf dengan selain mushaf itu ada. Kalau mushaf tidak boleh orang haid, orang nifas, orang junub. Begitu. Kalau selain Quran, walaupun 30 juz, ada tulisan bahasa Indonesia, itu bukan mushaf, itu terjemahan. Orang haid boleh sentuh, orang junub boleh pegang. Apalagi HP, ada aplikasi TikTok, campur Instagram, dan berakhir di Facebook. Siapa buat? Saya yakin bahwa ada sebagian yang waktu beberapa hari lalu saya mengisi takziah di bawah ada hadir ya. Jadi malam hari ini yang saya ingin sampaikan ada beberapa hal. Di antaranya, kalau ada orang berkata orang sehat butuh saya ulang, orang sehat butuh
duit. Orang sakit butuh doa. Betul tidak? Saya ulangi lagi, Bu. Orang sehat butuh duit. Orang sakit butuh doa. Kenapa begitu? Jangan jawab. Orang sehat butuh duit, orang sakit butuh doa, orang yang ingin sembuh butuh dua-duanya. Betul? Mari kita bahas. Kalau duit bukan saya punya bidang, karena saya bukan jutawan. Kalau doa boleh kita berbagi, karena saya habiskan juga separuh dari umur saya belajar bagaimana berdoa. Bisa mengerti, Bu? Dalam sejarah Islam ada dua orang ulama besar ahli hadis. Yang pertama namanya Al-Imam Khatib Al-Baghdadi. Siapa namanya? Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Ini ulama besar ahli hadis. Yang kedua Al-Imam Ibnu Asakir namanya. Kedua ulama ini meriwayatkan sebuah riwayat yang mereka dapati dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Apa? Riwayat itu disebutkan suatu saat kata Imam Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, ya, dia berkata, "Baina ana atufu haulal Ka'bah." Ketika saya sedang bertawaf di seputar Ka'bah, absartu rajulan mu'allaqun bi asatiril Ka'bah. Aku melihat di saat aku tawaf seorang laki-laki tua yang sedang bergantungan di kiswah Ka'bah. Tahu kiswah apa? Apa kiswah? Kiswah itu kain penutup Ka'bah yang kalau musim haji digulung ke atas, kalau musim umrah diluncur ke bawah. Apa bedanya? Kalau musim haji diulur ke atas, kalau umrah diulur ke bawah. Bedanya orang yang kerjakan haji banyak macam-macam. Pegang kiswah Ka'bah, menangis kelihatannya, tapi sermes di tangan. Ada mau potong itu kiswah Ka'bah. Dan itu banyak kejadian terjadi di Makkah. Oleh sebab itu, selesai musim haji, kenapa ini kiswah Ka'bah ini sudah banyak bolong-bolong? Ternyata hasil pampasan perang. Makanya itu kiswah digulung ketika musim haji. Tapi rupanya pemerintah Arab Saudi yakin dan percaya kalau umrah tidak seperti itu. Makanya kalau orang umrah, dia bisa menyentuh kiswah Ka'bah. Ya. Tapi yang kita mau jelaskan bukan itu. Sayyidina Ali melihat seorang laki-laki sedang bergantung, memegang kiswah Ka'bah yang digulung. Kemudian apa kata Sayyidina Ali? Absartu rajulan, aku melihat laki-laki yang bergantung itu berdoa. Dalam doanya begini doa. Allahumma ya man la yashghuluhu sam'un an sam'i, wa ya man la tuqallituhu kathratul masaib. Allahumma ya man la yatabarram bil haqi ibadihi al mulhina alayhi, azidna barda rahmatik wa karama istijabatik. Ini ucapan doa yang didengar oleh Sayyidina Ali, yang diucapkan secara perlahan-lahan oleh laki-laki yang sedang bergantung di kiswah Ka'bah. Ketika Sayyidina Ali mendengar doa yang itu, apa dia katakan kepada si laki-laki tua tadi? A'idil kalam, ulangi ucapanmu tadi.
ulangi ucapanmu tadi itu. Si laki-laki berkata, as-sami'ta, apakah engkau mendengar apa yang saya ucapkan tadi? Kata Sayyidina Ali, ya, aku mendengar apa yang engkau ucapkan. Itu sebabnya aku minta engkau mengulanginya. Kata si laki-laki tua, dia berkata, walladhi nafsul Khidir biyadihi, demi jiwa Nabi Allah Khidir di tangan Allah. La yaquluhunna doa, tidak ada seorang pun yang mengucapkan ucapan seperti itu illa ghufirat dunubuh, pasti diampuni Allah dosanya. Wa in kana, sekalipun jumlah dosanya sejumlah bilangan pasir yang ada di muka bumi, wa adadil warak matar, dan sebilangan tetesan butiran hujan yang jatuh di permukaan bumi, sebanyak itu dosa, maka akan diampuni Allah bila engkau ucapkan doa itu dubur salat al-maktubah, yang kau ucapkan sesudah salat. Jadi sesudah salat doa itu. Ini riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dan Al-Imam Ibnu Asakir dalam kitab hadis mereka. Artinya apa, Bu? Dengar baik-baik artinya. Ini laki-laki bergantung, dia berkata kepada Allah pemilik kakak. Dia bilang, Allahumma ya man la yashghuluhu sam'un an sam'in. Ya Allah, Tuhan yang pendengarannya tidak disibukkan oleh pendengaran yang lain. Wa ya man tughallituhu kathratul masail. Ya Allah, Tuhan yang tidak pernah disibukkan dengan begitu banyaknya permintaan manusia. Wa ya man la yatabarram bil hahid ibadihi mulihin alaih. Wahai Allah, engkau Tuhan yang tidak bingung mengabulkan permintaan manusia yang terus-menerus. Paham? Adikna barda rahmatik, berikan kami kesejukan kasih sayang-Mu. Wa karama istijabah, dan jadikan permohonan kami sebagai permintaan yang mulia. Itu yang membuat Sayyidina Ali meminta si laki-laki mengulang doa itu. Nanti ketahuan ketika si laki-laki berkata, walladhi nafsul Khidir biyadihi, demi jiwa Khidir di tangannya. Sayyidina Ali tahu ternyata yang berdoa itu adalah Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau menambah doa ini dengan ucapan. Tadi dia ucapkan Nabi Khidir ya. Dengar ya. Allahumma la yashghuluhu sam'un an sam'in. Wala tuwaya man la tughallituhu kathratul masail. Wa ya man la yatabarram bil hahid ibadihi al-mulihin alayhi. Baru dia berkata, adikna barda rahmatik wa karama istijabatik. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, Allahumma ya latif, nas'aluka lutfa fima jarat bihil maqadir. Yang artinya, ya Allah Tuhan yang maha lembut, kami bermohon kepada Engkau dengan sifat lemah lembut-Mu, agar setiap takdir yang Kau takdirkan dalam hidup kami, bila dia berat Engkau ringankan, bila dia sulit Engkau mudahkan, dan bila dia mudah Engkau rahmati. Ini doa yang berkaitan dengan dosa dan takdir. Ibu, itu doa pertama. Saya kutip lagi dari kitab Sunan At-Tirmidzi, ya. Kitab hadis Imam At-Tirmidzi. Di situ diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi. Beliau berkata apa? Dia berkata begini,
da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidu'ain kathir wa lam nahfadhu minhu syai'an wa qulna ya Rasulullah da'awta bidu'ain kathir wa lam nahfadh minhu syai'an. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala ma yajma'u dhalika kullah taqul Allahumma inna nas'aluka minal khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika minasy syarri ma sta'ada minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Rawahu Tirmidzi. Artinya apa, Bu? Ibnu Mas'ud mengatakan, sejak kami mulai belajar Islam kepada Nabi, sejak kami mulai masuk Islam, begitu banyak kami mendengar doa-doa Nabi kepada Allah. Saking banyaknya, kata Ibnu Mas'ud, kami tidak sanggup untuk menghafal. Maka suatu saat, kata Ibnu Mas'ud, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, da'awta bidu'ain kathirin wa lan nahfadh minhu syai'an. Ya Rasulullah, begitu banyak doa yang kau panjatkan kepada Allah Rabbul Jalil, saking banyaknya tidak ada yang dapat kami hafal dari doa itu. Maka apa kata Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud? Ala adullukum ala ma yajma'u dzalika kullah. Maukah engkau wahai Ibnu Mas'ud, aku ajarkan beberapa kalimat yang bila engkau ucapkan, maka semua permintaan yang pernah aku minta kepada Allah termuat dalam kalimat-kalimat itu. Ucapkan, kata Nabi. Nah, dengar baik-baik doanya. Dengar dulu, nanti gampang dikirim melalui WA sama Pak Imam. Minta fotokopinya, print out, hafal. Boleh? Pak Imam mau kasih? Atau mau pakai sendiri? Begini doanya. Nabi bilang, hai Ibnu Mas'ud, ucapkan doa begini. Allahumma inna nas'aluka minal khairi. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau dari semua kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi. Dan aku berlindung kepada Engkau dari segala keburukan yang pernah Nabi-Mu berlindung kepada Engkau. Antal musta'an, Engkau lah tempat kami meminta pertolongan. Wa 'alaikal balagh, dan kepada akhir semua permohonan. La haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah. Jadi kalau ibu-ibu terlalu banyak bingung membaca ini doa, ada namanya kumpulan doa-doa. Kalau di toko buku begini tebal, ya, dari mulai doa minta keselamatan sampai doa menolak bala hingga doa doa antidoti, ada di situ semua. Nah, daripada repot-repot, Nabi ajarkan, ucapkan itu. Ucapkan itu, maka semua apa yang diminta oleh Nabi itu pula yang kau minta. Halo. Kira-kira ibu paham apa yang saya jelaskan tadi? Dan beliau ini suruh muka-muka suruh ajak kompromi. Ya. Sengaja itu sebagai pengantar ibu. Kenapa? Karena saya katakan di awal tadi, manusia sehat dekat dengan duit, manusia sakit ingat dengan doa. Yang ingin sembuh butuh duit dan doa. Ibu pilih yang mana? Semua sakit dan sehat. Hah? Duit dan doa. Di sini baru kita dapat. Yang hadir ini cuma suka yang sadap-sadap, dia mau yang susah-susah. Padahal yang susah itulah akan kita kepada Allah.
Yang senang-senang itulah yang banyak membuat kita lupa kepada Allah. Betul? Kira-kira kalau ibu-ibu selesai pendidikan PAUD, TK, SD, SMP, SMU, perguruan tinggi, kemudian dinyatakan di ibu berhak menyandang gelar sarjana. Pertanyaan saya, gembira tidak ini? Gembira. Di saat ibu gembira, siapakah orang yang pertama ibu lupa? Ya, guru. Guru adalah orang pertama yang ibu lupa di saat kebahagiaan meraih puncak pendidikan. Itu sebab bahasa Indonesia mengatakan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau muridnya sukses, bapak ibunya yang naik namanya. Tapi ketika anak ini gagal, guru jadi kambing hitam. Nasib guru beramal tidak perlu dihitung. Paham? Maka itu sebabnya pemerintah berusaha mensejahterakan guru melalui sertifikasi. Tapi alhamdulillah, ketika guru-guru dapat sertifikasi, akhir bulan tinggal tanda tangan. Karena kredit lebih dulu sebelum sertifikasi. Jadi dari guru sampai murid, kalau sadar lupa kepada yang lebih penting. Ini tugas kita semua untuk saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Bagaimana yang baik kita saling memberi nasihat, dan bagaimana yang berat kita saling bersabar. Siapa mau? Kita lanjut. Ini kita lanjut terus sampai kosong ini yang ada di sini. Karena biasa begitu. Kita kalau isi ceramah begitu, kalau belum kosong kita belum berhenti. Berarti yang tertinggal kita tinggal saya dan tuan rumah. Kita balik lagi. Kenapa orang sehat butuh duit, Ibu? Jawab. Karena untuk melanjutkan kesehatannya. Bukankah yang cantik ingin lebih cantik? Yang tampan ingin lebih tampan? Betul tidak? Orang banyak bilang Anda tampan, tapi belum cukup ucapan manusia kalau belum barbershop berakhir. Belum cukup ibu dibilang cantik kalau sebelum pedikur berakhir. Sampai tak cukur baru keluar. Betul tidak? Apa itu salah? Tidak. Apa itu manusiawi? Manusiawi. Tapi yang manusiawi jangan sampai lupa manusianya. Ini ada yang cantik kecuali kita. Itu perasaannya. Tidak ada yang tampan di sini. Kalau cuma Pak Imam dan kita kalah. Ini contoh. Perasaan inilah kalau dibiarkan berlarut-larut, maka tidak akan ada lagi orang yang tampan di hadapannya, dan tidak ada lagi wanita yang cantik di hadapannya. Orang sombong dengan orang yang tidak sombong bagaikan orang yang di atas bukit dengan yang di bawah bukit. Kira-kira kalau ibu ada di atas bukit, ibu lihat bagaimana orang yang di bawah? Kecil. Tapi orang yang di bawah lihat ibu di atas, kecil juga. Berarti jangan sombong, kan sama-sama kecil. Betul tidak? Kemudian, boleh saya kasih nasihat sedikit sama majelis taklim? Tidak takut tersinggung? Tidak mau marah sama saya? Tidak mau doakan mudah-mudahan habis karena di jalan? Tidak, yakin?
Dengarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayati zamanun ala ummati, akan datang di akhir zaman di tengah-tengah umatku, yadkhulunal masajid, mereka beramai-ramai masuk ke dalam masjid, wa yujalisuna fiha hilakan, kemudian mereka yang masuk ke dalam masjid mulai duduk berkelompok-kelompok sesuai dengan kelompoknya. Kemudian apa yang mereka lakukan, kata Nabi, wa yujalisuna fiha, mereka duduk di dalam masjid dengan kelompok-kelompoknya, wa laysa lillahi hajatun, dan mereka tidak punya hajat kepada Allah sama sekali. Kenapa bisa begitu, Ustaz? Mari kita ambil bukti. Yang lalu-lalu arisan goyang di mana? Ibu, yang lalu-lalu yang sekarang. Yang lalu-lalu kalau bikin arisan di mana? Di masjid. Goyang arisan di mana? Di dalam apa di teras? Yakin di teras. Kalau yang ada teras masjid, tidak. Itu yang dimaksud dengan mereka berbondong-bondong masuk ke masjid. Mereka tidak punya hajat kepada Allah. Paham? Bahkan kata Nabi, bila ada orang yang kehilangan sendalnya atau kehilangan sesuatu barang miliknya di masjid, katakan kepada orang yang hilang barangnya tadi, yang sibuk cari barangnya di masjid. Apa ucapan itu? Nabi katakan, innallaha la abraha lak, semoga Allah tidak mengembalikan apa yang hilang dari kita. Disuruh doakan, mudah-mudahan itu Samsung S23 hilang apa-apa. Ini Nabi yang katakan, ada orang yang hilang barangnya di masjid, cari di masjid, tidak usah bilang ke orang-orang, ucapkan di hati, semoga Allah hilangkan barangnya tidak kau ketemukan. Karena di masjid bukan tempat kau mencari dunia. Di masjid tempat engkau beribadah dan bermuamalah dengan Allah. Makanya kalau ada orang mati, Nabi bilang begini, ulquru mahasina mautakum wa kufu an masawihi, sebut-sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang mati di antara kamu dan tutupi apa yang menjadi dosa. Kenapa Nabi mengatakan masawihi? Dosa. Dosa itu ada dua dalam Islam. Ada disebut ithmun dan ada disebut dengan su. Apa itu ithmun? Dosa yang kita buat berhubungan dengan Allah, seperti tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat. Itu kita berurusan dengan Allah. Tapi kalau berurusan dengan muka asam, ibu tahu ini muka asam? Kira-kira kalau ada orang muka asam, dia terlalu banyak apa? Ya? Terlalu banyak sakit hati. Betul tidak? Adiknya muka asam, apa namanya bu? Brot. Muka brot. Adiknya muka brot, apa namanya bu? Bibir. Adiknya bibir, apa? Ukehe alus. Kita hafal kasihan ibu, karena hampir hari-hari diundang di majelis taklim. Ibu, walaupun hanya senyum terpaksa dan tidak terpaksa, tapi dengan niat supaya dia merasa senang, kata Nabi apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kau pernah menganggap remeh dengan perbuatan yang kecil, tapi itu ada kebaikan, kata Nabi. Walaupun kebaikan yang kau anggap remeh,
itu hanya sebuah senyum yang kau berikan kepada saudaramu ketika berjumpa. Biar itu hati sesati, paksa juga tahu. Ada dua cara paksa tahu. Mau saya ajarkan? Mau bu? Tertawa pertama. Apa ibu? Susah gini hati. Tertawa kedua. Jangan tertawa ketiga. Susere di tengah. Bisa paham? Sekarang saya tanya, apa artinya majelis ta'lim? Apa artinya majelis ta'lim? Tempat orang duduk berkumpul, itu majelis namanya, atau majelis. Majelis artinya bahasa Arab, tempat orang duduk berkumpul. Ta'lim apa artinya? Belajar. Sekarang kalau majlis taklim jadi majlis arisan, berarti duduk berkumpul belajar. Berarti taklimnya kemana? Ketika tanya sama ketua bilang agak repot, tanya sama bendahara. Bendahara bilang kenapa? Kenapa? Biar dia orang bikin arisan, nyendak usah undang ustaz. Kalau ustaz baru DP amplop habis bekas. Iya, orang terbuka saja. Iya, toh. Daripada orang baku simpang. Ini contoh. Bukan kita curhat. Menikah alhamdulillah banyak kasih, tunggu wali bulan-bulan. Kita lanjut. Hampir sebagian besar majlis taklim yang di sana, yang di luar, biar Jokowi Sulit bersih tidak apa-apa. Yang penting kita bilang di sana supaya kita tidak masuk undang-undang IT. Itu majlis taklim yang di sana. Orang kasih nama Majlis Taklim Nurul Hasanah, tempat duduk berkumpul untuk belajar cahaya kebaikan. Tapi yang keluar adalah kebencian. Kenapa? Karena yang lalu DP nomor jatuh sudah balas. Satu, manfaat majlis arisan. Dua, ketua jadi korban. Karena kalau anggota tidak balas, ketua diminta tanggung jawab. Ketua merasa bahwa betul dia anggota, tapi doi bendahara yang pegang. Bendahara bilang salah saya, kita sotagi dia nak kasih, maka terjadi fitnah secara tidak langsung. Yang tadinya niat untuk isti'anah saling menolong menjadi kebencian yang lahir dari tujuan yang salah. Kalau mau bikin arisan, tidak apa-apa kasih nama arisan Nurul Hasanah, jangan kasih nama majlis taklim. Takutnya nama itu akan jadi bala bagi anggotanya, karena niatnya berbeda dengan tujuan. Kita tidak menegur ibu, hanya tegur, cuma kasih ini. Itu yang pertama. Pertama terus kita bilang. Semua kali pertama. Yang kedua, kalaupun diupayakan majlis taklim tidak ada arisan, maka diganti dengan apa? Dengan model yang lain. FB tidak laku, TikTok lancar. Maksudnya apa Ustaz? Begini. Perhatikan baik-baik. Orang ke majlis ini Ustaz alhamdulillah, orangnya tidak ada arisan, aman orang Ustaz. Orang baca Asmaul Husna, baca Yasin. Mari kita dengarkan bersama.
sampai di mana tadi? Ini saya mau sambung. Tidak ada arisan sampai majelis taklim, Ustaz aman. Arisan berganti seragam. Majelis taklim Nur Hasanah 300.000. Dari mulai jilbab sampai solo. Orang Nurul Iman jangan kalah. 400. Yang sebelah Darul Hasanah bilang bukan cuma mau orang 500. Dan alhamdulillah semua itu utang. Kedua toh bendahara yang kampung yang setengah mati tukang batai. Hanya karena ingin tampil beda. Ibu, majelis taklim bukan persaingan duniawi, tapi majelis taklim persaingan ukhrawi. Anda tidak boleh cemburu kepada dunia kecuali untuk akhirat. Kalau di dunia tidak boleh saling cemburu. Karena dunia menyesatkan. Betul tidak Ibu? Jadi yang bagaimana Ustadz kira-kira majelis taklim yang bagus? Mau saya kasih tahu? Pertama, perbaiki niat. Niat perbaiki. Bagaimana cara memperbaiki niat? Pahami istilah majelis taklim yang sudah saya jelaskan tadi. Oh, majelis tempat duduk orang berkumpul untuk belajar agama. Kalau begitu sudah doi kas-pas-pasan. Undang Pak Imam free gratis. Pak Imam datang kasih nasihat. Tidak perlu banyak hadis dan ayat yang disampaikan Imam. Walaupun dia hanya mengatakan, mari kita sama-sama lakukan kebaikan. Sudah itu nasihat. Adinun nasihat kata Nabi. Agama itu nasihat. Undur maqala wala tandur man qala, kata Sayyidina Ali. Lihat apa yang dikatakan, bukan siapa yang mengatakan. Paham? Tapi kalau sekali-sekali ada kenaikan uang kas, undang orang-orang alim dari kota-kota lain, biar cuma 1 tahun 1 kali. Oh, di kota Manado ada seorang ulama, seorang kiai, ya, undang. Karena kita butuh ilmu. Kalau yang di sini kita butuh nasihat, yang dari sana kita butuh ilmu. Itu namanya kita meningkatkan kualitas anggota majelis taklim. Ada berkah majelis taklim itu nanti. Tidak dilarang kita berseragam, tapi jangan jadikan seragam itu sebagai sebab kita saling bersaing hanya untuk sekedar tampil beda. Boleh? Kalau mau bersaing kita kasih aja. Bukan boleh, ada. Di mana? Di pesta. Pokoknya pakai sampai habis-habisan. Pakai tupros. Apa yang bilang Pak Imam? Batu Soroski. Batu Soroski bukan batu plastik. DP Barat 4 kilo. Dia bergantung di tudung ini. Satu. Dia pakai jilbab yang harga 500 baru jilbab. Saya kasih tahu dulu, jangan dulu protes. Dia punya baju kaftan dari mulai leher sampai kaki itu batu-batu Soroski semua asli. Dia punya solop impor dari India, batu kuala. Kalau bajaran di dapur, bajaran di pesta perbaiki. Kanan baju begini, ini baju begini. Kalau tidak tahu, sampai jatuh. Kenapa kita boleh bersaing di pesta? Karena di pesta, dari yang punya pesta sampai yang hadir memang niatnya untuk bersyukur dan bergembira. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhan tampakkan, tapi bukan untuk kesombongan. Paham? Ini suka putar ini. Di pesta pakai daster,
di majlis taklim pakai Soroski. Ada begitu? Yang mati sentimen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.